Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video Diari Barokah. Pada video kali ini kita akan sedikit berbicara tentang filter udara. Ya, filter udara di Ford Laser ini ya bentuknya seperti ini. Ya, ini dia. Ini filter udara standar buatan pabrik. Yang tentunya ini fungsinya sendiri itu menyaring udara yang masuk ke dalam si karburator. Jadi dia menyaring udara kotor yang dihisap di sekitaran lingkungan dari kendaraan tersebut, yang itu nantinya akan membantu pada proses pembakaran, karena di ruang bakar sendiri nanti tercampur adalah udara, titik api, dan bahan bakar atau bensin. Ya, seperti yang bisa kita lihat sekarang, ini adalah filter udara pabrikan dari Ford Laser GL yang 1300 cc. Ya, bentuknya seperti ini. Ya, di sini lebih elips, dan di sini udara diambil dari arah depan. Nah, yang menariknya di sini adalah di sini ada tulisan W dan S. Saya sudah mencari beberapa info melalui googling internet. Saya tidak menemukan itu maksud dari W atau S ini apa. Saya tidak menemukan artikel yang membicarakan tentang hal tersebut. Hanya saja saya mengartikan seperti ini. W ini winter, S itu summer. Nah, kalau kita posisi di S, di summer ini, udara yang terhisap adalah melalui lubang depan ini. Nah, sementara jika kita geser ke posisi W, seperti ini, udara diambil dari lubang sebelahnya, dan yang lubang ini tertutup. Itu mekanisnya seperti itu. Dan yang aslinya untuk Ford Laser ini sebenarnya di sini ada selang tambahan menuju ke sini di posisi W atau winter. Ini saya mengartikan sendiri, saya mengasumsikan sendiri bahwa ketika saat musim dingin, mungkin di luar negeri sana, dia mengambil hawa panas mesin dari sini. Karena ketika mesin ini menyala, ini panas sekali, ini di bagian yang sini panas sekali. Jadi mungkin asumsi saya dia mengambil panas mesin dari sini agar suhu mesin tetap terjaga dan itu terbawa masuk ke dalam sistem pembakarannya. Kemudian ini kita buka ya sedikit cover filter udaranya. Ini saya sudah buka sedikit. Oke. Ya, ini dia. Ini bentuk filter udara pabrikannya. Ini di pasaran juga banyak sekali, merek-mereknya juga banyak. Hanya saja jika teman-teman sekalian ingin membeli yang aslinya, nah saya diberitahukan oleh penjual ada logo seperti ini. Nah, seperti itu. Walaupun mereknya bukan merek Ford, tapi untuk yang aslinya dia logonya seperti ini. Kalau untuk pembungkusnya tentu saja ada logo Fordnya. Cuman kalau untuk di barangnya sendiri seperti ini. Oke, selain itu juga perbedaan dari penggunaan W dan S ini selama saya pakai itu lebih enak tarikan ketika posisi mekanis untuk filter udara ialah yang S, yang mengambil udara dari depan. Kalau di posisi W dia ngambil dari samping, itu agak lebih berat tarikannya. Cuma saya nggak tahu ya untuk pengalaman yang lain. Apabila teman-teman ada pengalaman yang lain, boleh ceritakan di kolom komentar. Hanya saja yang saya alami seperti itu. Ya, dan selanjutnya jika kita menggunakan kolom S, mungkin secara logika karena dia mengambil lubang dari depan, dimana ketika mobil melaju itu angin juga ikut masuk, dan di sini lubangnya lebih besar, jadi udara yang masuk ke dalam sistem pembakaran juga lebih banyak sehingga membuat tarikan lebih enteng. Pengalaman saya yang barusan bahwa dengan
posisi di filter udara di es yang mengambil udara lebih banyak, maka tarikan lebih enteng. Saya jadinya ingin bereksperimen mencoba menggunakan open filter, walaupun di banyak artikel disampaikan bahwa dengan open filter tentunya memang udara yang terhisap lebih banyak, akan tetapi dia juga resiko untuk menghisap partikel-partikel debu yang kecil juga akan lebih besar. Jadi untuk pemakai open filter baiknya harus sering-sering diperhatikan atau sering dibersihkan. Nah, cuman saya masih mau mencoba. Akhirnya saya membeli unit open filter, bukan untuk Ford Laser ya, jadi hanya mengukur diameter dari karburatornya. Kalau tidak salah diameter 6 cm. Akhirnya saya cari open air filter tersebut, yang kemudian saya akhirnya dapat ini. Ya, ini open air filter, ini merek JFC. Ini bukan iklan. Saya membeli itu barang itu membeli tidak gratis, tapi mereknya JFC. Ya harapannya sih tarikannya lebih kencang, cuman saya nggak tahu juga nanti hasilnya bagaimana. Oh ya, sebelum membeli open filter ini, yaitu saya iseng-iseng menghitung rasio konsumsi bahan bakar dibandingkan dengan jarak tempuh. Nah, kebiasaan saya mengisi itu tidak sampai habis banget. Sebelum habis saya biasanya isi 200.000 Pertalite, dengan nilai 1 liternya 7.900. Diperkirakan kira-kira saya mengisi sekitar 25,32 liter lah. Oke, itu. Dan biasanya itu habis, saya kembali mengisi bensin lagi itu sampai 3 hari kemudian. Nah, 3 hari kemudian dengan jarak tempuh saya satu harinya bolak-balik itu 38 km. Jika dikali 3 itu berarti 114 km. Dan di sini yang mengejutkan, ketika dihitung kilometer dibagi dengan konsumsi BBM-nya dalam liter, itu 1:3,5. Mobil supercar aja kalah. Dan jika saya hitung-hitung, harusnya itu dia habis dalam 7 hari dengan konsumsi BBM dalam liter yang sama. Jadi dalam 25,32 liter itu harusnya dia habis dalam 7 hari. Nah, kalau dalam 7 hari saya hitung sekitar 1:10. Nah, menurut saya itu baru wajar. Tapi ini 1:3,5. Aduh, saya nggak tahu deh. Tapi nanti kita coba ini dengan penggunaan filter ini, apakah karena dengan angin yang lancar jadi kita menginjak gasnya lebih sedikit dan BBM jadi lebih irit, atau malah sebaliknya dia malah menghisap panas mesinnya, seperti yang banyak artikel itu saya baca seperti itu. Dia menghisap udara, dia menghisap panas mesin juga, dan sehingga karena dia menghisap panas mesin, tenaga pun jadi lebih loyo dan BBM pun jadi lebih boros konsumsinya. Tapi mungkin nanti saya ceritakan masih dalam satu video yang sama. Sekarang kita pasang dulu ini open filternya. Oke, yuk. Oke, kita pasang open air filter ini. Oke, ini sama ya. Di bawahnya dia ada jalur untuk kompresi untuk olinya, atau nanti yang biasa orang pakai untuk air breather, pernapasan udara. Kalau di artikel seperti itu.
di sini terlihat ya, ini bautnya kurang tinggi. Kita mesti nyari untuk penyangganya yang lebih tinggi lagi. Kalau yang pakai yang ini dia masih sisa banyak, tapi kalau ini kurang. Oke, ternyata walaupun tadi saya bilang bautnya agak kurang panjang, akan tapi di sini dia kita putar terus masih bisa sih. Cuma saya tidak mau memaksakan terlalu jauh, ini segini. Kita coba nyalakan apakah dia bergetar atau bagaimana. Oke, dia tidak masalah, kondisi mesin saat ini sedang menyala dan dia lebih ada bunyi mendesis. Mungkin yang bunyi agak mendesis biasanya di turbo. Cuman ya saya juga ada beberapa artikel yang bilang bahwa dengan open air filter bunyi desisannya jadi lebih seru. Jadi lebih galak. Cuman tadi saya udah mainin gas biasa aja. Oke, setelah pemasangan open air filter selesai dan tidak ada permasalahan, ada lagi pelengkapnya yang masih satu bagian dari mesin, yaitu di sini, dimana di sini juga digunakan berfungsi untuk uap oli yang menyambung jalurnya dengan filter udara. Nah, di situ saya juga membeli suku cadangnya bernama air breather atau pernapasan udara kalau di bahasa Indonesia kan. Ya seperti itulah. Penjelasan singkatnya seperti ini. Air breather. Kalau dari namanya, kita bisa terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai pernafasan udara. Namun, secara fungsi tidak sesimpel dari terjemahannya. Alat yang diletakkan pada crankcase mesin ini, yang ada lubang di atas kepala mesin sebagaimana terlihat pada video. Alat ini berfungsi untuk mengurangi atau membuang tekanan udara dari ruang blok mesin atau crankcase akibat dari naik turunnya piston. Apalagi kalau kompresinya sudah bocor atau ring aus, maka tekanan dalam crankcase akan bertambah besar, sehingga membuat uap oli dan olinya terhisap masuk ke mesin melalui selang yang menghubungkan lubang pada crankcase dan karburator. Dan air breather inilah yang berfungsi untuk melepas tekanan dari ruang crankcase tersebut. Selain itu, fungsi dari alat ini adalah 1. Membantu proses pembakaran pada sistem mobil menjadi lebih maksimal. 2. Mencegah proses pembakaran yang tidak maksimal pada mobil. 3. Mencegah terjadinya kebocoran oli pada mesin mobil. Seperti terlihat pada bungkus ini nih, ya itu air filter. Hanya saja di umum orang juga menyebutnya sebagai air breather. Oke, ini mereknya KNN. Ini merek yang sudah populer, terkenal di dunia perbalapan. Hanya saja saya di sini juga tidak promosi. Ya, ini dia air filter udara yang besar ini, dan air breather yang kecil ini sudah terpasang. Ini pemasangan pertama kita itu pada tanggal 29 Desember. Dan sekarang itu sudah tanggal 31 Januari. Hari ini kita akan coba mencuci air filter udara ini, karena ini diklaim bisa dicuci pakai air biasa saja, tidak usah pakai sabun, karena nanti ada kandungan pada kawat-kawatnya yang melindungi kawat itu berkurang, sehingga nantinya dia mudah karatan. Oke, sekarang kita copot dulu ini, kemudian kita cuci. Oke, untuk membuka bautnya ini kita gunakan baut 10, dan ini memang masih sesuai dengan punyanya asli Ford Laser ukuran 10.
Ini terlihat, kalau di kamera ini kelihatan bening, atasnya ya memang bening, cuman di sini sudah terlihat kotor sekali. Oke, kita buka. Ini mukanya gampang, tinggal angkat saja. Ya, itu sudah terlepas. Ya, cuman di bawahnya terlihat sangat kotor sekali, cipratan-cipratan. Oke, kita sepit-sepitan. Ini ternyata bisa dibuka dengan mudah, cukup diangkat begini saja. Ya, ini langsung terbuka. Jadi ini ada 3 bagian. Ya, itu. Tutup atas, filternya, dan kemudian yang di bawahnya yang ini. Oke. Kita coba cuci yang atas dulu. Lihat kondisi bawah dari filter udara itu kotor. Sekarang ya sudah bersih, sangat mudah dibersihkan. Begitu pula dengan tutupnya, tutup atasnya ini juga sudah bersih, sangat mudah dibersihkan, sama aja kayak ketika kita mencuci piring. Sedangkan untuk filternya, ya jangan heran ya, memang di filter ini dari awal pembelian juga ada semacam oli. Saya juga nggak tahu itu oli apa. Cuma memang kalau untuk filter udara sini masih ada, kalau misalnya ini terlihat nggak ya? Tapi di saya itu terlihat masih ada semacam kotor-kotor kecil lah. Kotor-kotor kecil, dan di sini sini mungkin ada terlihat sedikit, sedikit kotor lah. Kita coba bersihkan kembali pakai sikat gigi, tapi secara halus saja. Sekarang kita lap. Ya, ini ternyata setelah dicuci pun kita lap segini kotorannya. Untuk bagian luarnya lumayan masih ada sisa debu, tapi sedikit. Ya, seperti itu. Sekarang kita coba filternya, kita apa ya? Ini mah dilap-lap aja lah. Paling bagus untuk mengeringkan apabila teman-teman sekalian punya kompresor udara, jadi tinggal semprot-semprot, karena setelah dicuci masih ada air yang tertinggal di filter ini. Oke, saya rasa cukup kering. Sekarang untuk cover tutup atasnya. Oke, ini setelah dicuci masih terlihat ya itu kayak semacam air-air yang tertinggal. Dan ini juga disarankan waktu membeli ini ataupun browsing-browsing, bahwa kalau misalnya filter udara yang bisa dicuci seperti ini, baiknya jangan langsung dipakai dulu mobilnya, biarkan ini sampai benar-benar kering filter udaranya,
baru kemudian digunakan kembali. Ya, fungsinya agar air-air yang tersisa itu tidak terhisap masuk ke dalam ruang mesin. Ini sebaiknya kita simpan dulu. Ini kita pakai lagi yang aslinya sampai tunggu itu kering. Oke, tadi kita pakai dulu filter udara standarnya. Tadi ketika pakai filter udara standar juga air breathernya kita lepas karena ada yang bagian dari filter udara itu yang terlalu besar, sehingga filter udara air breather juga harus dicopot. Terus selama sebelum pemakaian ini filter udara yang open untuk rasio perbandingan bahan bakar dengan jarak tempuh itu sama aja. Nggak ada perubahan, cuman untuk tarikan di awal, akselerasi di awal itu lebih baik ketika menggunakan open filter. Dan juga yang saya bilang panas mesin juga terhisap, tidak berpengaruh sama sekali. Suhu mesin tetap stabil, tetap dingin seperti biasa, sebagaimana layaknya memakai filter udara standar. Jadi kesimpulan saya akan tetap memakai filter udara yang terbuka. Namun ketika sedang dibersihkan dan menunggu kering, saya memakai filter udara pabrikan. Oke. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.